Pak Mupril di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya menghadiri acara ngaben orang tua sedangkan kita muslim? Terima kasih. Baik, jazakallahu. Ya, tentang non muslim wafat. Apakah boleh bagi seorang muslim pertama takziah, ikut berduka cita? Ya, para ulama membolehkan karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah ketika wafatnya pamannya Abu Thalib. Sekedar sedih, sekedar berduka cita. Rasulullah berduka cita ketika pamannya wafat. Ya, ini orang tua kita ngaben itu kalau salah Hindu ya. Orang tua kita Hindu, dia meninggal. Ya, jelas sebagai anak kita sedih. Tapi begitu masuk wilayah zona acara ritualnya, kita sudah masuk kategori yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Kalau berduka citanya, ya ini sangat manusiawi. Ini masuk kategori wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita sebagai rahmat bagi seluruhnya. Tapi begitu masuk wilayah acara ritualnya, kita punya pegangan yang lain. Lakum dinukum waliyadin tadi. Oleh karena itu, kalau untuk acara ngaben atau mungkin kalau yang Nasrani juga ada ritual sendiri untuk penguburan dan yang lain-lain juga, maka kita sampai titik tadi saja berduka cita, bersedih hati dengan wafatnya orang tua kita. Dan kita ya berdoa untuk diri sendiri, semoga kita tetap akidahnya tidak mengikuti orang tua kita. Begitu. Tapi kalau udah ikut acaranya, ya ikut, saya nggak tahu kita acara ngaben itu kayak apa. Mungkin ada pembakaran ya, dikremasi biasanya. Kita menjadi orang yang membakarnya misalnya. Disuruh sama ya orang lain yang mungkin pemimpin acara ngabennya, kita diminta untuk menjadi pembakar mayat tersebut. Jadi kita setelah masuk dalam ya wilayah ritualnya. Dan Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling memfasilitasi, saling menolong, saling memberikan bantuan dalam dosa dan kejahatan. Ini masuk kategori kalau kita ikut, maka kita menjadi orang yang membenarkan. Itulah cara yang layak dalam menguburkan manusia. Tidak demikian. Harusnya kita hanya pada titik ya ikut berduka cita, tapi tidak lebih dari itu. Lalu kemudian ya disebutkan dalam nasihat para ulama, Ali Ad-Daqaq, dia mengatakan sakit anil haq syaitanul akhras. Diam saja, tidak menyampaikan kebenaran, itu namanya setan gabu, setan bisu. Kita lihat ini menurut akidah kita, ini cara yang salah membakar manusia. Karena hanya Allah yang punya hak membakar manusia, itu di neraka, bukan di dunia. Makanya Ali bin Abi Thalib dulu, beliau pernah menghukum mati para pelaku. Jadi ada penyimpangan seksual manusia, hubungan badan dengan hewan. Pada masa Ali bin Abi Thalib itu sudah ada. Lalu oleh Ali bin Abi Thalib dihukum mati. Cara hukum matinya bukan dengan cara rajam atau apa, bukan, tapi dihukum bakar sama Ali. Namun setelah itu oleh Ali bin Abi Thalib dicabut fatwa itu. Dia mengatakan hanya Allah yang berhak membakar manusia, yaitu di neraka, bukan di dunia. Nah, oleh karena itu kita tahu ini sebuah penyimpangan, metodologi yang menyimpang menurut agama kita. Ya, diam saja itu sebuah kesalahan, apalagi sampai mengikuti acara itu. Ya, makanya paling enggak kita bagi seorang muslim menunjukkan sampai titik inilah saya ya mencintai orang tua saya karena dia orang tua saya, dia melahirkan saya. Tapi kalau udah masalah urusan ritual keagamaan, kita punya sikap yang lain. Kategorinya sudah masuk lakum dinukum dan tadi. Jadi kita jangan lupa dengan dua kaidah ini. Urusan muamalah sosial dengan manusia, kaidahnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi. Urusan ritual keagamaan, kaidahnya adalah lakum dinukum waliyadin. Jangan ditukar. Urusan keagamaan kita pakai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Natalan ikut, ngaben ikut, ya Waisak ikut, Galungan ikut, Thanksgiving ikut, Halloween ikut, semuanya ikut. Nggak jelas kalau galau agamanya. Tapi begitu urusan muamalah sosial, pakai lakum dinukum waliyadin, terbalik. Mau belanja susah sendiri, beli ke warung jangan mah, yang jual Cina. Lah kalau urusan dagang mah boleh-boleh aja. Nih orang sana jangan mah, yang jual Kristen ini. Sempit, kagak beli di mana-mana akhirnya. Apalagi kalau kita tinggal kayak dulu waktu saya di
Sambas itu yang namanya pasar 95% dipegang oleh Chinese. Dan umumnya Chinese non Muslim umumnya. Ya, waktu menjelang buka puasa, saya sama istri saya ingin beli makanan buat buka puasa. Buka ke warung kagak ada, muka-muka Melayu kayak kita begini. Ada yang bukan Melayu, tapi ketahuan warungnya kecil mau bangkrut pilih Melayu biasanya. Kayak begitu yang Filipina besar-besar bagus-bagus gitu. Nah, kalau kita pakai kaidah yang tadi nyusahin sendiri kan, akhirnya dalam masalah ini kita apa? Tapi urusan akidah kita harus ya tegas. Tapi para Islam begitu kan. Tadi saya menyampaikan bahwa akidah itu kan revolusinya orang Islam ya gitu Ustaz ya. Pertanyaan saya, kan seharusnya orang Islam menjadi orang yang nomor satu di bumi itu Ustaz. Kalau dia punya akidah yang baik gitu kan. Ya ketika zaman Rasulullah menjadi umat yang terbaik, kemudian terjadi degradasi. Kira-kira di bagian mananya kan umat Islam saat ini Ustaz ya, menyebabkan dia menjadi orang yang nomor 2 gitu. Padahal beliau meminta umat ini menjadi akidah yang lebih baik. Jadi bagian mana yang harusnya degradasinya di mana sih gitu Ustaz? Seperti tadi Ustaz sampaikan percaya pada Allah gitu, kemudian seharusnya kan menjadi orang yang optimis, tetap bekerja terus gitu kan, atau apa kira-kira menjadikan umat ini akhirnya menjadi umat nomor 2 ketika dia memiliki akidah yang bagus pada akidah yang paling utama dan dia menjadi kalimat revolusioner yang membuat umat Islam jaya pada masa awal hingga hampir 10 abad lamanya. Lalu kemudian umat Islam degradasi, mundur. Pada bagian sebelah manakah dalam bab akidah ini yang membuat mereka mundur hingga sampai seperti ini jadinya? Ya, Umar bin Khattab begini. Ada sebuah negeri namanya Syam. Syam sekarang di mana? Syria, Jordan, Palestina itu Syam. Saat itu Syam itu masih Nasrani. Umar datang dalam rangka meresmikan Syam sebagai bagian wilayah Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disambut oleh Batorikoh. Batorikoh itu pejabat-pejabat negara dari negeri Syam. Pakaiannya mentereng, bagus, cakep, mahkotannya cakep. Sementara Umar yang akan menjadi atasan mereka, pakaian sederhana, sendalnya juga nggak dipakai, nyeker, sendalnya tenteng. Lalu pakai kendaraan unta yang juga sangat sederhana. Mungkin buat ukuran zaman sekarang kendaraan yang apa yang tahun berapa, mungkin STNK-nya juga bodoh kalau itu gimana? Ya, sehingga ada sahabat Nabi yang nggak tega melihatnya. Siapa? Abu Ubaidah. Dia nggak tega. Dari jauh melihat Allah, Umar sederhana banget. Lari Abu Ubaidah menjaga Umar. Nyuruh ganti baju, nyuruh ganti penampilan supaya setara lah paling nggak, minimal mirip dikit sama mereka. Gitu. Apa jawaban Umar kepada Abu Ubaidah? Ya Abu Ubaidah, inna kunna adullu qaum. Wahai Abu Ubaidah, dulu kita kaum yang rendah, kaum yang hina. Dulu, kapan dulunya? Ketika belum Islam. Ya, fa'azzallahu bil Islam. Sekarang Allah telah tinggikan kita, Allah telah naikkan kita dengan Islam. Ya, kalau kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Wa iddarayna al-izzata bil ghairi adzalana Allah. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan hinakan dia. Inilah sebabnya kenapa kita mundur, yaitu banyak orang Islam yang enggak bangga dengan Islamnya sendiri. Boro-boro mau mengkaji akidah secara umum, sama Islam sendiri dia minder, enggak bangga. Mau pengajian, ya dengan penampilan siap orang ikut taklim, berpenampilan supaya ada nyaruh dikit, bawa Quran mau mana, sono. Kenapa sih nggak bilang bawa pengajian, yuk ikut, gitu harusnya. Pakai kesono, malu banget ngomongnya. Tapi kalau orang Nasrani lihat mau ke gereja, bawa Injil mereka, ya ketahuan rapi hari Minggu begitu.
kalung coba lihat kayak jemuran gitu. Bangga mereka nggak malu. Kita mau pengajian aja pakai mau sono, bilang aja mau pengajian. Ya, makanya kata Umar bin Khattab, ya Allah akan hinakan orang yang mencari kemuliaan selain Islam. Baik, ini sebab yang pertama. Itu ya ada mu'izzah bil Islam. Hilangnya rasa hormat, rasa wibawa, rasa bangga dengan Islamnya orang kita. Yang kedua, pada sisi apa? Nabi mengatakan, ya yushiku al-umamu antada al-akalah ala qas'atiha. Akan datang zamannya bangsa-bangsa mengelilingi kalian seperti makanan dikelilingin di meja makan. Sahabat bertanya, hal nahnu qillatin yawma idzin ya Rasulullah. Emang kita sedikit saat itu ya Rasulullah? Nabi bilang, la, enggak. Bal antum katsir. Bahkan kalian banyak saat itu. Biasanya ngeroyok dan yang dikeroyokin banyak yang mana, Bu? Pak? Yang ngeroyokin kan? Yang dikeroyokin lebih dikit. Tapi Nabi bilang, justru kita dikeroyokin dalam keadaan banyak. Kan aneh, harusnya yang ngeroyokin lebih banyak dibanding dikeroyokin. Kita banyak tapi dikeroyokin. Ya, kata Nabi, la bal antum katsir. Enggak, kalian banyak saat itu. Walakin kagusa isayil, tapi banyaknya seperti buih di lautan, busa di lautan. Ibu-ibu kalau nyuci busanya banyak, nggak usah pakai ditiup, Bu, ditepuk tangan juga goyang tuh busa. Apa artinya? Busa punya tenaga nggak? Nggak ada tenaganya, nggak ada wibawanya, lemah begitu. Nih kita lemah. Ya, walaupun za'amna al-mahabbah fi qulubi aduikum, dan telah Allah cabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Walaupun kita banyak, mereka gak takut sama kita. Coba, yang usah jauh-jauh yang kemarin tuh, yang Israel, Zionis Israel menyerang Gaza. Hampir 500 juta orang Islam di Timur Tengah. Yahudi nggak sampai 25 juta di sana gitu. Kroyokin juga habis kan. Ya, tubruk aja dan mereka kerendam dari Yahudi gitu. Tapi ternyata mereka mampu berbuat apa-apa. Sementara orang Islam di sana hanya pada banter, paling banter ngapain? Ngutuk doang, menyesali. Ya, Yahudi mah bisa disesali. Kenapa? Yahudi jangan orang Palestina, Nabi yang dibunuh sama dia. Wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq, membunuh, ya mereka membunuh para nabi. Para nabi itu dibunuh, apalagi orang Palestina. Ya kayak gini makanya nggak cukup dengan menyesali, mengutuk. Nah cukup, ya harusnya juga bergerak bangun. Tapi kita lihat hampir 5 juta orang Islam juga diam-diam saja. Telah Allah cabut rasa takut dalam dada-dada musuh-musuh kita. Lalu sahabat nanya, kenapa bisa kayak begitu ya? Saat itu kenapa bisa? Kenapa? Kita kena penyakit apa kata tadi? Wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Inilah bedanya antara kita dengan zaman pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid perang bawaannya menang dulu. Sehingga ada musuhnya yang bertanya, kenapa Anda dengan pasukan yang gak terlalu banyak, senjata yang gak secanggih kami, kok menang dulu? Karena kata dia, kami adalah kaum ya yuhibbul mauta kama tuhibbul hayata. Kami adalah kaum yang mencintai kematian seperti Anda mencintai kehidupan. Coba, orang perang cinta mati gimana, Bu? Semangat banget perangnya. Emang dia jadi mati? Tapi musuh cinta hidup, perang bawanya ngeles mulu supaya hidup. Ya kan? Jadi lain semangat, lain. Kalau beda, sebenarnya dengan zaman sekarang kita nggak takut. Oleh karena itu itulah sebab kenapa kita ini mundur. Baik, ini sebab yang kedua, kemunduran umat Islam. Ya, dan ini juga bagian dari akidah, yaitu masalah cinta dunia dan takut mati tadi. Terus yang ketiga, kenapa kita mundur, yaitu memang tafarruq, berpecah. Berpecah bukan semata-mata sosial. Saya sudah bilang tadi ini bagian dari apresiasi dari keimanan. Gitu. Bawaannya masalah dikit dengan orang yang beda kelompok curiga. Lebaran kapan ya Lebaran? Selasa. Di kalender Bu. Kok lainnya? Emang tuh orang lain dulu bawaannya memerintah. Dikatain dah langsung. Emang kelompok ini dari dulu beda dulu mau memerintah.
Misal, mulai udah kayak gitu, ini mulai ada apa udah Bu? Bawaannya orang kagak ada benar kan gitu. Nanti apakah orang yang dibenci itu begitu aja? Enggak, pasti mereka juga akan defend, menjaga dirinya, membalas, bertahan. Anda yang salah. Selasa kalau lebaran Rebo dasar antek-antek pemerintah begitu. Antek-antek kalender Rebo begitu. Ya akhirnya yang bertepuk tangan adalah orang kafir. Kata orang kafir, syukran jazilan. Terima kasih banyak wahai umat Islam. Tugas kami menghancurkan kalian. Sudah selesai, oleh tingkah laku kalian sendiri. Tuh ya, pada berantem umat Islam, hancur sendiri. Itu. Baik, inilah diantara ya bagian yang saya lihat ya dari sisi akidah kita yang bermasalah. Ukhuwahnya kagak beres, ahli Islam juga minder, inhizam ada kiri, minder kita, dan juga tadi apa? Enggak beda apa enggak sama dengan pasukan Khalid bin Walid, kita cinta dunia dan takut. Nah, buat orang Bu yang benar-benar tauhid rububiyahnya bagus, nggak bakal takut mati, karena dia tahu urusan ajal dari Allah. Coba nih, apakah gara-gara ikut perang orang lantas pasti pendek umur? Enggak. Apakah enggak gara-gara perang orang pasti jadi panjang umur? Enggak. Oh dia ikut perang pasti pendek umur? Enggak. Oh dia nggak ikut perang di rumah aja, apakah panjang umur? Juga enggak. Bisa jadi dia mati karena sebab yang lain. Ya entah kejebur sumur, pleset di dapur, sebab yang lain. Ini mujahidin perang, ngumpet di balik tembok. Ya dia paham masing-masing peluru udah ada alamatnya. Ini perlu kena siapa? Dia, kalau nggak bakal kena dia nggak bakal kena. Gitu aja. Alhamdulillah mortir lewat nggak kena, gitu. Alhamdulillah bom lewat nggak kena. Kan tembok yang goblok, dia kena dia juga mati juga. Emang lagi jadwalnya dia mati. Gitu aja. Jadi intinya kalau emang difaham betul kayak gini, dia nggak pernah takut untuk mati. Makanya ketika saya naik pesawat, Bu, ini orang naik pesawat, perasaan khawatir ada nggak? Ada lah, pasti ada. Tapi ketika udah naik, yang saya pikirin adalah ya Allah, kalau emang jadwalnya saya meninggal, saya udah siap lah, gitu. Di kalau daerah Sumatera itu ada daerah yang namanya lowong udara. Apa sih istilahnya itu dalam apa udara itu ya? Itu truk jatuh begitu. Saya ketika ke Palembang dulu begitu jatuh, gitu kan? Itu penumpang lain pada teriak, ya, pada histeris. Ya kita, astagfirullah, udah kita banyak doa. Kalau emang sekarang giliran kita sekarang, kita siap-siap, udah banyak-banyak aja kita tahlil, karena man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya ngomong la ilaha illallah, dia masuk surga. Banyak-banyak aja kalimat tauhid di sana. Alhamdulillah kita sampai di bandara aman-aman aja. Jadi gitu, kita yakin aja. Emang kalau waktunya meninggal kita siap. Kalau emang belum meninggal, emang belum waktunya kita meninggal. Gitu aja. Kalau habis waktu. Bersabar, biasanya dia dapat penumpang lebih banyak. Kalau dibaca-baca sebenarnya masuk akal juga gitu, secara logika. Kalau menurut ini, yang menurut versi barat itu, kalau ada orang yang bersyukur dia akan mendapat lebih gitu. Intinya sih kalau saya tangkap, menurut saya sendiri hukum sebab akibat semesta itu. Sebab akibat memang diakui. Ya, seperti misalnya jika Anda melakukan ini, nanti begini. Ya, Rasulullah juga memberikan iming-iming dalam ibadah kita dari situ juga. Kayak misalnya buat orang yang membaca Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, ya, dengan sebab membaca ini dia akan bebas dari azab kubur. Fadilah, itu fadilah. Ya, jika kita membaca akhir 10 ayat surat Al-Kahfi, maka fadilahnya adalah dia akan diberikan cahaya dari tempat dia beranjak sampai Mekah. Ini hadis Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Kalau dibacanya 10 ayat awal Al-Kahfi, dia akan bebas dari fitnah Dajjal. Ini sebab akibat. Jika Anda begini, Anda berpuasa, lalakum tatakun, gitu. Ya. Termasuk juga kita lihat dalam Al-Quran dalam yang lain, dalam surah apa tuh? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebab akibat. Yang namanya perubahan-perubahan yang terjadi pada kita nggak akan terjadi. Allah buat perubahan itu kecuali dari kitanya ingin berubah. Benda baru bergerak kalau sudah ada gaya yang membuat dia bergerak.
Dengan sebab ketawakalan dia, Allah cinta dengan orang yang bertawakal, Allah cinta dengan orang bersabar, maka urusan dia akan diberikan kemudahan-kemudahan. Tapi dengan sebab keluh kesahnya dia, dengan sebab ngegerutuknya dia, ya, maka itu menjadi ujian panjang buat dia. Sebab seakan-akan dia kurang bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Suami pulang kerja, dapat hasil nggak banyak, cuma segitu-gitunya, ya kurang dia. Apa yang terjadi? Nabi menceritakan di neraka kebanyakan adalah perempuan. Ketika ditanya apa sebabnya, karena banyak perempuan yang kurang bersyukur atas muasyarahnya suami, pencarian nafkahnya suami. Neng, maaf ya, ini malam abang cuma dapat 20.000, dah dilecak sama tuh istri, ya abang 20.000, aku juga bisa nyari. Begitu jawabannya. Kurang bersyukur. Dengan sebab kayak begini, akhirnya ya mungkin dia akan berlama-lama dengan izin Allah ya mendapatkan keadaan seperti itu. Karena Allah berfirman, ya, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Gitu. Jadi sebab takwa dapat ini, sebab ketidaktakwaan dapatnya ini, ya sebab akibat itu ada. Dan itu emang Allah buat setting seperti itu kepada kita. Tapi tetap ya ujung-ujungnya semuanya kita serahkan kepada Allah. Saya ambil contoh Imam Muhammad bin Sirin. Dia pengusaha. Tapi dia pernah setelah 40 tahun berusaha, dia bangkrut. Ketika dia bangkrut, dia nggak berpikir manajemen yang salah atau karyawannya yang pada membangkang, bukan. Dia berpikir dosa apa yang saya lakukan kepada Allah. Itu yang dia pikirin. Maka dia ingat, oh iya 40 tahun lalu saya pernah mencaci maki seorang nenek. Ketika dia masih muda, dia pernah ketemu seorang nenek, dicaci maki, jengkel lah dengan seorang nenek, dicaci maki. Mungkin karena faktor dosa inilah saya seperti ini. Itu yang dia pikirin. Dan para ulama salaf itu ketika mereka punya masalah dengan air susu sapinya kok nggak lancar, istrinya di rumah kok nggak taat, yang mereka salahkan bukan istrinya atau sapinya, tapi diri mereka. Masalah apa saya dengan Allah? Maksiat apa saya dengan Allah sehingga seperti ini? Begitu. Jadi enggak di istri kalau tahu emang udah up to date, udah waktunya diganti main baru ya. Emang apaan gitu? Ya. Ini sapi enggak lancar susunya, emang dia begitu, sapi tua, begitu. Dia menyalahkan dosa apa saya ya sama Allah. Jadi ada akibat, pasti ada sebab sebelumnya. Cuma hebatnya orang-orang soleh ketika mencari sebab, enggak semata-mata sebab rasional, tapi dia cari sebab-sebab yang sifatnya maknawiyah. Apa kesolehan saya? Indonesia nih, contoh Indonesia dah dari tahun berapa ya? Kok kayaknya kemelut Indonesia kagak kelar-kelar musibah mulu bawaannya. Apa? Tawuran, apa namanya itu? Kerusuhan, bencana alam. Kalau kita mau buka ayat, pasti ada sebab. Sebabnya bukan sebab rasional saja. Ya, kayak misalnya ayat walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah buka tuh keberkahan dari langit dan bumi. Apa sih kurangnya Indonesia? Tongkat dilempar jadi tanaman katanya. Ya kan? Ternyata ya hujan yang harusnya berkah bikin banjir. Ya, kan kita lengkap nih musibah. Ya, tsunami udah berkali-kali. Hat-trick udah. Nias, tsunami, Pangandaran itu 3 kali hat-trick. Gempa bumi udah sering banget kita dengar. Ya, banjir dikit, apa hujan dikit, banjir. Panas dikit, kering. Kalau kuping kita dengar Iran musibahnya cuma 1, gempa biasanya. Dengar Bangladesh, musibah cuma 1, banjir biasanya. Amerika badai Katrina, mana badai apa? Sandy ya. Ya, Sandy. Indonesia lengkap semuanya ada. Yang bawah nongol ke atas, lumpur lapindo. Yang atas jatuh ke bawah, ada air juga ke bawah. Segalanya ada. Masalahnya apa? Kita berpikir apakah saat sedikitnya orang soleh menurut ayat tadi. Nih, jadi jangan hanya sebab rasional. Oh, mungkin gara-gara ada gesekan sosial antara masyarakat kita. Oh, mungkin gara-gara ada sampah sembarangan sehingga banjir. Oke, itu juga memang. Tapi kenapa kita nggak berpikir apakah saking sedikitnya orang soleh di negeri ini sehingga Allah memberikan pelajaran yang dasar kepada kita. Baik,
psikopat memang ada. Ini